Malam teman-teman, ini saya mau menjelaskan sedikit mengenai MOSFET N channel ya. Ini MOSFET yang ada pada laptop biasanya ada 8 kaki. Ini mohon maaf kalau saya belepotan ya. Ini MOSFET N channel ada 8 kaki. Biasanya ini ada titiknya gini. Nah gini. Kaki 1, 2, 3, titik ini berarti kan 1 ya. Ini namanya source. Kaki 4 ini sendiri namanya adalah gate atau gerbang. Kaki yang 5, 6, 7, 8 ini namanya drain. Nah, cara mengecek apakah MOSFET ini rusak atau tidak, itu yang pertama dengan cara satu ini ya. Kita tidurkan dulu MOSFET-nya dengan cara tidur gitu aja. Tidurkan. Ini wajib kita tidurkan dengan cara yang pertama, sentuh dengan jari. Kita sentuh saja short sama gate-nya begini. Kita shortkan pakai jari. Itu MOSFET sudah tidur. Yang kedua, shortkan pakai obeng. Short pakai obeng di kaki S dan gate. Bisa pakai obeng, bisa pakai pinset ya. Jadi gini aja, disorotkan kaki 3 dan 4-nya. Yang ketiga, dengan cara menggunakan multimeter. Dengan cara probe merah pada source dan probe hitam pada gate. Jadi pada mode dioda nanti ya, cara menidurkan MOSFET adalah gini, merah di source, hitam di gate. Ini MOSFET pasti tidur atau posisi off. Yang kedua, boleh saya video cara membangunkan. Cara membangunkan MOSFET-nya sudah tidur itu dengan cara begini. Setelah kita shortkan tadi, probe merah di probe hitam di short dan merah di gate. Sebentar saja kita lepas, ini sudah langsung dia bangun. Merah di gate, hitam di source. Nah, yang ketiga kita verifikasi apakah dia benar-benar sudah bangun. Kita verifikasi on. Ini kan tadi kita bangunkan begini kan. Nah, cara mau verifikasinya tinggal probe merah ini dipindah ke drain. Jika dia berbunyi beep, maka MOSFET ini menyala. MOSFET ini fungsi saklar on-nya menyala. Jadi pindahkan saja probe merah langsung ke drain. Jadi langsung pindahkan gini aja, atau hitam di source, merah di drain. Nah, ini harus berbunyi beep, wajib berbunyi beep karena ini sudah dibangunkan. Atau jika multimeternya tidak ada bunyinya, ini harus 0 volt pada mode dioda. Ini untuk verifikasi bangun. Sekarang kita verifikasi mode off. Nah, kita yang keempat kita tidurkan lagi. Kan saklar ada on ada off ya. Kita tidurkan lagi. Nah, dengan cara ini seperti nomor 1. Poin nomor 1. Ini angka 1 ya. Kita shortkan saja, sudah. Pakai jari, cara gampangnya. Yang kelima, kita harus verifikasi off.
ini kan on, ini off. Caranya sama kayak ini, hitam pada source dan merah pada drain. Namun ini tidak boleh berbunyi, tidak boleh bunyi, atau OL, over limit. Jadi setelah kita shortkan gini, ini kan tidur, nomor 4 ya, tidur kan. Lalu kita ukur begini, hitam di source, merah di drain. Setelah kita shortkan tadi atau kita tidurkan, ini tidak boleh bunyi. Begitu. Nah, ini adalah untuk fungsi saklar. Kelihatan nggak ini? Ini untuk fungsi saklarnya MOSFET kerja atau tidak. Nah, sekarang fungsi hambatan dalam. Nomor 6 ini untuk fungsi hambatan dalam atau mode dioda. Ini juga pakai mode dioda, tapi ini untuk mengukur nilai resistansinya. Karena sebenarnya di dalam MOSFET itu ada diodanya. Caranya dengan cara ini, mode dioda. Merah, ini kita balik ya. Merah di source dan hitam di drain. Pada mode dioda, pada multimeter harus menunjukkan nilai di atas 0,400 volt sampai 0,600 volt, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mode dioda. Jadi cara mengeceknya adalah ini, kita balik probenya. Ini harus kondisi masih tetap verifikasi off ya, masih mode tidur. Merah di source, hitam di drain. Ini multimeter harusnya tidak bunyi dan menunjukkan nilai 0,400 volt sampai 0,600 volt. Oke, kita rangkum ya. Yang pertama, kita tidurkan dulu. Poin nomor 1, kita tidurkan dengan cara kita shortkan pakai jari. Setelah kita shortkan, kita bangunkan dengan cara hitam di source, merah di gate. Setelah MOSFET ini bangun, kita tinggal geser yang merah ke drain. Ini untuk verifikasi on. Setelah kita geser ke drain, harus bunyi bip. Jika MOSFET bunyi bip, ini fungsi saklar on-nya berfungsi. Nah, setelah kita tahu fungsi saklarnya berfungsi, yang on, kita tidurkan lagi, nomor 4. Lalu kita ulangi, hitam di source, merah di drain. Ini harusnya tidak bunyi setelah kita tidurkan pakai jari tadi ya. Nah, ini berarti fungsi saklarnya sudah bekerja, on dan off. Setelah kita bangunkan, poin nomor 2 harus bunyi bip. Setelah kita tidurkan, poin nomor 4, harus tidak berbunyi. Oke, fungsi saklar sudah bekerja. Nah, satu lagi untuk mode dioda. Ini jadi MOSFET itu walaupun saklarnya normal, kadang resistansinya tidak normal. Pada mode dioda yang kita balik kan tadi begini. Tadi kan begini. Kita balik, probenya begini. Merah di source, hitam di drain. Nah, ini harus tidak berbunyi pada multimeter, namun multimeter harus menunjukkan nilai di atas 0,400 volt sampai 0,600 volt. Jika lebih atau kurang, maka MOSFET itu lebih baik diganti karena mungkin ada kebocoran. Jadi walaupun fungsi saklarnya normal, kadang terjadi kebocoran. Begitu. Ini untuk MOSFET N-channel. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga paham. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.